kembali lagi bersama kami di BMC Batuta Multimedia Center. Nah, kali ini kita kembali di segmen Battery Bincang bersama Batuta. Saya Kelvin akan menemani teman-teman semua beberapa menit ke depan. Kali ini kita mengundang seseorang yang sangat luar biasa, yang sangat edukatif dan inovatif, yaitu Ketua Yayasan Pendidikan Batuta. Please welcome Bapak Dr. Andes Haji Margono MM. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya nih Pak? Hari ini alhamdulillah sehat ya Pak. Oke Pak, mengangkat dari tema kita nih Pak, yaitu edukasi finansial. Tentunya kita tidak jauh-jauh yang dari namanya bisnis nih Pak. Bisnis, permodalan, bahkan usaha. Melihat Bapak yang sekarang sudah bisa dibilang menjadi seseorang yang sangat luar biasa dan sukses di bidangnya, Kelvin dan para batizen sekalian nih penasaran nih Pak. Usaha apa sih yang pertama kali Bapak rintis? Usaha yang pertama saya rintis itu usaha kecil-kecilan ya. Awalnya di tahun 85. Karena itu saya belum punya uang. Saya modalnya hanya kulkas second, kulkas bekas. Itu kebetulan pejabatnya pindah dari Medan, pindah ke Jambi, orang kantor pajak. Itulah kulkas itu saya beli dengan harga 75.000. Itu pun kami pinjam sama adik. Jadi bisnis saya pertama adalah membuat es. Cuman saya tidak mau sama dengan es orang. Saya bedakan dengan es orang. Saya punya spesifik. Kalau es orang hanya limun aja dibuat, dibungkus di plastik, taruh di kulkas, yang dijual. Kalau saya tidak, saya buat spesifik. Ada yang campur lengkong, ada yang es campur, dan yang spesifik lagi adalah tebu. Tebu itu saya kupas, potong-potong, taruh plastik, diikat, taruh di, bukan di freezer, tapi di kulkas, dinginkan. Itulah awal mulanya bisnis yang saya bangun. Berarti berawal dari bisnis yang kecil-kecilan, yang kecil-kecil. Istilahnya modalnya tidak terlalu besar ya Pak? Modal tidak besar, nah, karena kebetulan tidak ada uang. Cuman kemauan bisnis itu ada gitu. Nah buat para batizen nih, bukan berarti modal kecil nih tidak bisa buat usaha ya, tergantung niatnya lagi. Nah, Kelvin juga penasaran nih Pak, berapa sih omset paling rendah dan paling tinggi dari usaha yang barusan Bapak bilang nih? Pada tahun 85 itu, saya kan biaya makan saya itu dengan keluarga, satu anak itu baru 2.000 per hari. Jadi keuntungan saya per hari rata-rata di atas 2.000. Jadi untuk makan sudah lepas, sementara itu juga ada kerja. Jadi uang gaji saya tabung, saya simpan, makan saya dari jualan es dan tebu tadi. Seperti itu ya Pak? Iya. Berarti bisa diambil ya pelajarannya. Intinya dari beberapa pertanyaan tadi bahwasanya ketika kita memiliki modal, bahkan modal yang kecil sekalipun, kita ketika punya niat, kita bisa membangun usaha yang bisa memiliki omset besar. Bahkan paling tidak dapat mencukupi uang jajan ya Pak perharinya. Uang makan. Nah, beranjak dari masa lalu ke masa sekarang nih Pak, melihat Bapak yang sudah sangat luar biasa ini, tentunya Bapak tidak hanya memiliki bisnis di satu bidang saja. Nah, para batizen juga penasaran nih sepertinya bahwasanya Bapak memiliki bidang usaha di mana saja dan modalnya dari mana sih Pak? Pertama begini. Cuman ketika saya bisnis es tadi, saya tidak pernah berpikir stok di es. Hanya belum bangun. Saya hari ini saya jual es, tapi suatu saat nanti saya bisa membangun usaha-usaha yang besar. Itulah mimpi saya, itulah visi namanya, ya kan? Jadi melalui es, setelah berkembang dia, saya buat mengkreditkan alat-alat elektronik, TV dan lain sebagainya. Tak lama, tahun 91, 92, 85 ke 92, saya sudah punya grosir. Grosir 9 bahan pokok. Ada beras, ada gula, ada sabun, ada minyak, lengkap semuanya itu. Ada rokok dan sebagainya. Itu tahun 92. Yang 85 dimulai dari es. 92 saya sudah punya bisnis sembako, 9 bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat. Berarti itu Bapak mandiri sendiri ya? Mandiri sendiri tanpa
campur tangan orang lain. tanpa campur. Wah, sangat luar biasa ya. Kita tidak salah nih mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Nah, mengapa Bapak berani nih mengambil tindakan, oh tidak boleh stuck di sini aja nih, tidak boleh stuck di hanya jual es, harus berani beralih-alih gitu. Apa yang membuat Bapak berani untuk beralih-alih usaha? Sedangkan kita tidak tahu nih Pak, pasar gimana dan sebagainya, dan risiko yang kita dapat itu bagaimana? Begini, saya memang orang yang kepingin maju dan suka tantangan. Jadi pada 92 itu saya baru memiliki satu ruko. Jadi isinya sembako. Pada tahun 97 saya sudah isinya ada 4 ruko untuk perkembangan. Jadi saya berkutat masih di situ, di sembako 92 pokok itu, dan 4 ruko itu di 2 lokasi. Jadi saya satu aja, satu di Jalan Pembangunan, itu ada 3 ruko, penuh semua isinya, dan satu lagi di Jalan Karya. Itu pengembangan dari yang di Jalan Pembangunan tadi. Setelah itu berkembang, maju dengan pesatnya, saya beli tanah di Jalan Karya dan saya buka lagi di Jalan Karya. Bukan lagi cukup dengan sembako. Ketika itu saya berpikir lagi, saya dari hulu ke hilir. Dari saya jual gas, saya jual sayur lagi. Saya kembangkan jual sayur, jual ikan-ikan, daging, dan sebagainya. Jadi ketika sayur saya tidak habis, saya olah jadi buat lontong. Saya juga buat lontong. Nah, jualan sarapan pagi lontong, nasi gurih dan soto. Jadi kalau ayamnya nggak habis itu terjadi banyak, bukan jelek, tapi karena tidak habis semua. Kalau habis saya dikabeli terus untuk soto, lontong, dan nasi gurih. Itu perkembangannya dari 85 dan usaha itu sampai 2005 saya buka franchise Honda. Saya dari penambah ruko lagi, saya buka franchise Honda, servis Honda Karya Servis itu di Jalan Karya, dan saya buka lagi bengkel mobil. Nah, bengkel mobil, saya buka lagi bengkel mobil. Situ ada bagian mekanik, ada bagian AC, ada bagian cat, dan ada bagian las. Dan saya kembangkan nanti buat rumah kos lagi. Nah, jadi istilahnya sudah berani menanam pohon tuang. 2004 saya main lagi proyek ke Aceh. Ketika itu tsunami 2004. 2000 saya mulai main proyek ke Banda Aceh. Saya memasuk bahan baku untuk bangunan rumahan. Sampai Juni 2012. Habis saya proyek saya sana, saya kembangkan lagi di sini dengan usaha properti. Itu tahun mulai Juli 2012. Properti berjalan sampai sekarang. Cuma sembako itu saya alihkan ke orang lain karena saya banyak kali ada capek, saya alihkan ke adik. Sembako tadi dari jalan oleh dia. Jadi saya yang kelola sekarang itu tinggal ada bengkel mobil, ada franchise-nya Honda, Ahas, ya kan, ada properti, dan sekarang saya buka usaha lagi memasok getah ke Bridgestone. Tadinya saya juga jual kopi, ekspor kopi, gitu kan. Jadi sekarang ekspor kopi saya tutup, saya main getahnya, memasok getah ke pabrik Bridgestone. Properti jalan terus, dan tahun 2019 saya buka yayasan pendidikan Batuta dengan nama tadinya Institut Teknologi Bisnis Batuta. 3 bulan kemudian saya berubah menjadi Universitas Batuta. Nah sekarang, wah, itulah bisnis saya dari jual es sampai berkembang kemana-mana. Wah, luar biasa sekali ya, baru mulai udah
seluar biasa ini nih, pasti para batisan terkejut ya. Jadi bisa diambil pelajaran nih dari Bapak Margono sendiri. Nah, melihat perkembangan zaman nih Pak di kaum milenial, terlebih-lebih di zaman Z ini, Gen Z Bapak. Banyak anak muda yang takut memulai usaha nih Pak, dengan beberapa faktor. Yang pertama itu takut memulai usaha karena takut tidak balik modal nih Pak. Nah, Bapak sendiri dari begitu banyaknya hal luar biasa yang telah Bapak lakukan, beberapa usaha yang luar biasa yang telah Bapak lakukan juga, apa tidak pernah terbesit Pak di hati Bapak takut tidak balik modal? Gini, kalau kita mau menjadi pengusaha, pertama kan kita mesti punya kemauan, ya, kemauan, baru keberanian. Gak perlu takut, bukan nekat, tapi berani. Kalau berani kan pakai perhitungan, pakai analisa, bagaimana kita menjalankan bisnis ini. Tapi kalau nekat nggak pakai perhitungan tuh, orang buka kita buka, gagal. Banyak orang kita gitu gagalnya. Karena apa? Ikut-ikutan, nggak dipikirkannya. Jadi kalau kita mau berbisnis, kita punya kemauan, ya kan? Dibalik dengan keberanian, tapi kita harus bisa menganalisa, ya, mengkaji bisnis sebelum dimulai. Siapa pasarnya, apa yang mau kita ciptakan. Jadi yang pertama kita kalau mau maju, cari pasarnya dulu, baru ciptakan produk apa yang cocok dengan pasar itu. Nah, nanti kalian, karena kalian mahasiswa di Batukan, saya siap membantu kalian kalau kalian mau berbisnis. Jadi nggak perlu takut. Yang penting jangan nekat, jangan ikut-ikutan. Yang banyak orang gagal, orang buka bisnis ini gak ikut. Sementara dia nggak tahu bagaimana pelajari bisnis ini, dia ikut, ya gagal. Jadi kalau bisnis nggak perlu takut, mau dan berani, tapi jangan nekat. Jadi penuh dengan perhitungan. Kalau udah kita analisa, kita kaji di mana dan sebagainya, mudah-mudahan nggak ada gagalnya. Baik, para batisan semua nih bisa dicontoh nih. Pengalaman dari Pak Margono sendiri, jangan takut memulai usaha, tapi jangan ikut-ikutan. Berarti kita harus memiliki analisa yang tepat nih, pasarnya gimana. Kalau kita asal-asal buka, yang ada kayak bunuh diri ya Pak. Bisa jadi pelajarannya. Nah Pak, kita melompat ke usaha. Nah, dalam membangun usaha tentunya ada yang namanya pasang surut nih Pak, naik turunnya omset gitu Pak. Nah, pastinya Bapak juga pernah mengalami yang namanya turunnya omset secara drastis. Nah, bagaimana nih cara Bapak mengatasi ketika omset bisnis yang Bapak kelola itu menurun drastis? Begini, sebetulnya kalau kita berbisnis dengan benar, itu nggak ada yang namanya turun drastis. Karena dalam berbisnis tidak boleh kita berpikir stagnan, tidak boleh berhenti. Kita sudah maju, kita langsung berhenti berpikir, tidak. Dia harus berkreatif, dibangun kreativitas. Jadi akan muncul inovasi-inovasi. Sebelum dia terjadi penurunan, kita sudah menemukan inovasi lagi. Kadang-kadang konsumen kan bosan dengan proyek-proyek lama, itu aja gitu. Bagaimana kita berinovasi supaya orang tertarik dengan produk kita, itu yang perlu dibangun. Jangan kita stagnan. Contohnya gini, dulu mesin tik kita hebat kali ya. Siapa nggak kenal dengan mesin tik? Sekarang ada mesin tik? Jarang. Nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena dia berpikir stagnan. Dia berpikir ini tak ada lagi pesaing sama untuk mesin tik ini. Muncul komputer. Kalau ngetik kan mesti dipasang kertasnya, pasang karbon. Kalau setelah di tip pakai komputer nggak perlu itu lagi kan? Nggak perlu tip lagi kan? Sana tinggal hapus saja kan? Jadi lebih cepat, praktis. Nah itulah, kalau orang berpikir stagnan, seolah udah hebat, nggak ada pesaing, tidak ada yang bakal menyaingi dia terus nggak pernah berpikir yang lain-lain, ketinggalan dia. Jadi dalam berbisnis harus kreatif. Kalau kita berpikir kreatif, pasti muncul inovatif. Yang baru-baru muncul itu, penemuan yang baru-baru. Tapi kalau kita stagnan, ya udah diam aja, udah hebat usahaku nih, sektor udah hebat, nggak mungkin akhirnya jatuh. Nah itu yang payah, kalau jatuh dia sulit untuk membangunkannya lagi. Tapi kalau turunnya nggak begitu jauh, itu nggak masalah, biasa-biasa itu. Kan ada kadang-kadang ada waktu-waktunya harus turun ya. Kayak saya jual sembako dulu di bulan tua pasti turun ya.
Tapi di bulan muda yang muncul lagi dia gitu. Itu biasa, itu udah fluktuasinya biasa, itu nggak berhenti. Berarti setiap usaha yang kita lakukan seperti contoh tadi Mas Yudi tadi, kita juga jangan lupa buat mengupgrade ya Pak. Ya, Upgrade usaha. ya. Jadi jangan mau stuck di contoh kita punya usaha udah stuck di situ aja, nggak mau berkembang. Hancur itu. Nggak lama maksudnya. Masanya nggak lama. Jadi kalau nanti kalian ada belajar bisnis itu ada masanya, dia kan ada introduction, pengenalan, kan? Pengenalan baru growth ya. Growth itu ada masanya maturity, puncak. Dia bisa decline. Sebelum decline itulah kita berinovasi. Agar muncul produk-produk baru dengan gaya-gaya baru, ya kan? Dengan model-model baru, nah itu yang bisa orang tertarik dengan produk kita. Kalau kita monoton gitu kan, ya ketinggalan, turun tuh. Kalau udah decline terus kan payah naiknya lagi. Maka sebelum dia decline, belum turun, harus dilakukan inovasi-inovasi. Berarti kita harus mengikuti perkembangan Ikut itu dah aja yang betul. menyesuaikan pasar juga ya Pak. Iya, sesuai dengan model, ya kan. Itu Kalau dulu. kayak zaman sekarang, kalau kita buat pakaian kayak ini kan 2022. Pakaian yang model 2018 nggak laku lagi sekarang, betul kan? Benar. Kita harus ikutin itu. Itulah orang bisnis itu harus cepat dia berinovasi, cepat dia membaca pasar, cepat dia membaca perkembangan modern. Jadi buat para batizen nih, sering-seringlah di-upgrade. Jika kalian punya usaha, jangan mau stuck di situ aja, ikuti perkembangan zaman dan jangan berbesar diri ya Pak. Ya, yang coba puas. Ya, jangan coba puas. Seperti itu. Nah, di balik semua usaha yang telah membangun nih, tentunya Bapak juga ngerintis nih Pak. Dari usaha pertama ke usaha kedua. Dengan yang pastinya semakin besar usaha yang akan Bapak lakukan, berarti bakal mengeluarkan modal yang semakin besar juga. Apa sih yang membuat Bapak yakin untuk mengeluarkan modal yang sebegitu besarnya untuk membangun sebuah usaha? Begini, ketika saya modal saya ada usaha, saya tergantung demand, permintaan. Ya. Pasarnya meminta produk. Betulnya kalau udah modal besar, ada gampang kali kita mulai bisnis. Kita tinggal nunggu permintaan aja. Contoh saya getah. Dia minta getah sekian ton per bulan. Itu kan modalnya gede. Tapi karena dia sudah perusahaan besar, saya nggak takut rugi. Walaupun itu modal saya miliaran di situ. Saya nggak takut rugi. Kenapa? Jelas perusahaan dia udah istilahnya corporate yang sudah diakui lah, handal gitu. Jadi nggak sanksi lagi kita. Yang kita khawatirkan dengan individu yang tidak punya usaha, dia hanya berjanji aja minta barangnya, itu kita khawatir. Tapi ada corporate yang minta, kenapa kita takut? Nah, kayak kita ini sekarang kan corporate diminta, tolong siapkan data sekian ton. Kita siapkan, walaupun itu modal besar, tapi hitung-hitungan jelas, keuntungan jelas, kenapa kita takut? Oke, mungkin kita bakal pindah nih Pak ke pertanyaan terakhir yang mungkin menjadi penutup di segmen B3 kali ini. Saya ingin bertanya bahwasanya apa sih keyakinan Bapak ketika membangun usaha? Contohnya ketika Bapak ingin membangun usaha, Bapak yakin uang yang telah Bapak keluarkan sebagai modal itu akan balik lagi. Keyakinan apa yang Bapak miliki untuk itu Pak? Makanya saya bilang tadi, ketika kita memulai usaha, apalagi dengan modal besar, kita lihat pasarnya. Contoh, saya kan belakangan ini membangun perumahan subsidi. Saya combine dengan perumahan komersil. Perumahan subsidi ini kan harganya murah, cuma 150 juta dengan tipe 36, luas tanah 84 meter. Ini kan peminat banyak, tinggal kita cari lokasinya aja. Lokasi yang agak strategis, sesuai dengan harga yang murah tadi, tapi kita bisa dapat untung. Jadi kalau sekarang kita tahu pasarnya, kenapa tidak? Aku takut, saya kira. Makanya saya bilang tadi, sebelum dimulai bisnis, lakukan analisa. Yang ujuk-ujuk langsung buat, enggak. Itu kadang-kadang anak muda sering gagal situ karena emosional dia. Oh ini bagus, dia nggak pernah perhitungkan di mana kelebihannya, di mana kelemahannya. Itu perlu. Makanya kalau kita mau bersukses,
belajar sama orang sukses. Jangan dimusuhi orang sukses, didekatin, cari ilmunya. Nah, nanti kan kalau mau belajar bisnis, saya siap. Apalagi kan masih batuta. Karena saya dulu dosen, sekarang mahasiswa saya itu saya percayakan ke orang PT. Saya buka PT, saya orang dia menjalankannya. Tapi saya satu tidak jujur ya. Alhamdulillah jalan. Nah ini dia. Jadi kalian kalau mau bisnis nanti silahkan datang kemari. Saya ajari bagaimana trik-trik bisnis. Jadi bisnis itu nggak perlu pakai emosional, tenang aja, santai, tenang. Tapi kita berpikir, ya, menganalisanya dengan benar-benar tepat supaya kita tidak mengalami kerugian ketika kita menggelontorkan modal tadi. Nah, luar biasa sekali nih. Ada beberapa poin nih Pak yang saya dapat dari pembahasan kita kali ini. Sangat beruntung juga nih saya bisa langsung berbicara dengan Bapak. Beberapa poin itu yaitu pertama, jangan takut memulai usaha walaupun dengan modal kecil. Ya. Yang kedua, ketika mau memulai usaha jangan takut, tapi tidak asal-asalan. Perhatikan pasar dan sebagainya. Yang ketiga itu ialah landasi semua usaha dengan kejujuran. Nah, sangat luar biasa nih Batisan, kita dapat mengambil ilmu dari orang yang luar biasa seperti Pak Margono. Semoga kami sebagai mahasiswa Universitas Batuta sendiri dapat mengikuti jejak Bapak. Oke, mungkin segmen kita kali ini akan sampai di sini. Kepada Bapak sendiri, kira-kira ada nggak Pak yang akan disampaikan nih kepada para Batisan yang setia mempantengi nih channel kita? Seperti ada yang masih takut membuka usaha, takut tidak balik modal dan sebagainya Pak. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan? Gini, kalau kalian nanti mau memulai usaha, kalian buat rencana usahanya, ya. Kalian ciptakan pasarnya di mana, bahan bakunya dari mana, siapa yang mengolah, harganya gimana. Nanti kalian bawa saya, ya saya berikan briefing, saya arahkan ini layak untuk dilakukan atau tidak layak untuk dilakukan. Tidak semua bisnis itu layak dilakukan, ya, nggak semua. Makanya si A itu cocoknya di bisnis ini, si B cocoknya di bisnis ini, si C cocoknya di bisnis ini. Kan nggak semua dia bisa bisnis semuanya. Jadi ada yang sesuai dengan kemampuan kita. Kayak saya tadi, modal saya kecil, nggak mungkin saya berbisnis yang besar. Saya sesuaikan dengan modal itu. Dari mulai merintis kan perlu keyakinan kita. Oh ini, ternyata ini jalan, kita udah berpikir bagaimana nanti kita kembangkan. Nggak ujuk-ujuk langsung besar. Tak ada bisnis langsung besar. Kecuali memang bisnis itu keturunan. Udah dijalankan oleh orang tua kita tinggal teruskan, itu mungkin langsung besar. Tapi kalau kita yang modal kita ya pas-pasan atau pinjam dari teman-teman, pinjam dari keluarga, itu saya kira mulai dari kecil. Tapi yakinlah, walaupun kita mulai dari kecil, kita yakin itu bisa besar, kita kelola dengan serius, kita kelola dengan penuh tanggung jawab, dengan ulet, gigih, kerja keras, mudah-mudahan itu walaupun kecil dia akan menjadi besar seperti saya lakukan ini. Kembali lagi pada diri sendiri, itu keyakinan, tekad, dan kejujuran. Baik Pak, terima kasih telah mau menjadi narasumber dari BMC di segmen kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di waktu. Siap. Dan kepada para Batisan, jangan lupa nih like, komen, dan subscribe channel Batuta University dan tunggu konten-konten kita berikutnya. See you.